apa-apa lah ya. Buat teman-teman yang belas nanti di-cut aja videonya yang ada sayanya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan nyalakan audionya ketika saya bersalam ya, biar sayanya nggak gabut kalau baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan matikan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah atas seluruh kesempatan yang diberikan kepada kita, senantiasa dalam keadaan yang baik, diberi kesempatan untuk berbuat baik. Semoga juga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya dalam perjalanan. Jadi ini belum sampai ke rumah, baru mampir ke masjid untuk menunaikan sholat asar. Lalu karena hari ini ada jadwal untuk kajian rutin KRM, saya sempatkan untuk mampir. Mungkin saya mohon izin nanti ya, kita akan buka opening saja di awal, lalu saya lanjutkan perjalanan, nanti kita kembali lagi pada sesi diskusi. Nah, pada kesempatan Zoom kali ini, kita akan bahas tema yang cukup menarik sebenarnya. Ketika pertama kali baca tema ini yang dipilih, dari sekian banyak tema itu, tema ini yang kemudian Ustadz Nadif pilih. Tentang bagaimana sikap kita terhadap pasangan sebenarnya seperti itu. Kalau tema spesifiknya judulnya suamimu bukan nabi, istrimu bukan ummul mukminin begitu. Nah, semoga itu sesuatu yang sudah membuat satu prakonklusi, sebuah kesimpulan awal di benak masing-masing, karena judul itu pasti kemudian punya preferensi di masing-masing kita. Wih, menarik nih. Jangan-jangan saya seperti itu. Ini bicara tentang harapan dan realita. Ketika realitanya kita dan pasangan kita dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, di satu sisi kemudian kita sebagai makhluk individu, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, juga punya impian, punya tuntutan kepada pasangan kita, punya harapan. Nah, jarak antara harapan dengan realita itu yang jadi masalah. Beberapa orang tidak bisa menyikapi jarak antara harapan dengan realita itu dengan bijak begitu. Yang ada kemudian seolah-olah harapan ini mungkin nggak ya bertemu dengan realita. Realitanya suami saya begini dan begitu. Realitanya istri saya begini dan begitu. Seolah-olah fakta yang ada membuat kesimpulan dalam dirinya yang kemudian kesimpulannya sepertinya harapan dan realitanya tidak bertemu begitu. Nah, itu akhirnya munculnya putus asa, munculnya emosi negatif. Atau kemudian sampai kapan ya kira-kira Ustadz, saya sudah menunggu bersabar sekian lama waktu bersabar kok nggak berubah-berubah. Harapan dengan realitanya itu jadi harap-harap cemas. Yang muncul juga emosi negatif, tidak nyaman dalam menjalani perannya sebagai suami atau menjalani perannya sebagai istri. Kan begitu realitanya. Nah, ini ada kaitannya dengan tema-tema sebelumnya tentang sabar, tentang ruhani, tentang kesiapan mental kita, dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah kita coba bahas selama katakan 40 menit lah ya. Setelah itu kita buka diskusi, silakan yang ingin berdiskusi, bertanya, kita fair saja, terbuka, lalu tanyakan hal-hal yang memang relate dengan tema pada kesempatan sore hari ini. Gitu ya teman-teman, untuk pembukaan prolog di awal, kita sama-sama buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan, Allah bukakan pemahaman pada kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di keluarga besar KRM. Quranic Emotional Release Method, sebuah platform dakwah yang kemudian banyak memfokuskan pada bidang terapi Al-Quran dan penerapannya. Nah, salah satunya adalah keluarga. Ya. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya izin memperkenalkan narasumber kita, Ustadz Muhammad Nadif Halyani, atau biasa dipanggil Ustadz Nadif. Beliau founder dari KRM. Kurang lebih pengalamannya 18 tahun.
hampir separuh saya berkenalan dengan beliau, jadi sekitar 9-10 tahun bersama beliau dalam menggeluti bidang terapi dan konseling Al-Quran ini. Semoga pengalaman yang Allah berikan kepada beliau dapat sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan disimak selama 40 menit ke depan, 2 pekan yang akan datang, kita akan ada kajian rutin juga. Dan bulan depan yang akan datang, tahun depan ya, bulan Januari pertengahan, kita ada di Bandung. Buat teman-teman sekitar Bandung, Jakarta, ayo healing ke Bandung, liburan ke Bandung, sekalian ikut seminar tatap muka privat kelasnya di Spiritual Healing for Living di Bandung, insya Allah. Nanti lebih detailnya bisa tanya dengan saya atau tanya dengan nomor kontak yang ada di chat. Nanti dibantu share ya, Mbak Vera atau Mbak Hanifat, tolong dibantu share flyernya sehingga teman-teman yang lain bisa melihat flyer dan kontak personnya. Kepada yang kami muliakan, Ustaz Muhammad Adib Falyani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh limpahan rahmatnya. Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah limpahkan selalu kesehatan, taufik pada kita semua, agar kita senantiasa istiqamah di jalannya. Semoga selalu Allah limpahkan pula rahmat, pertolongan dalam setiap urusan kita. Semoga setiap kesulitan Allah bukakan, Allah ringankan jalan keluar untuk menuju jalan keluar itu. Semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang mengalami problem Allah ringankan, Allah berikan jalan keluar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, salah satu tema yang ada dalam kisah para nabi itu adalah tema tentang keluarga. Bahkan dalam situasi terrumit yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, ada satu segmen cerita yang beliau alami, yaitu ketika beliau singgah di negeri Madian. Di sana beliau dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan salah satu putrinya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwa dalam setiap urusan seorang mukmin, dalam setiap urusan apapun, perjalanan hidup seseorang itu salah satu fase yang tidak akan bisa ditinggalkan itu adalah fase di mana mereka menikah dan berurusan dengan keluarganya. Dan itulah fakta yang dialami oleh para nabi semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tema ini menjadi tema serius sehingga kemudian Nabi SAW menyebut orang yang menikah itu sama dengan menyempurnakan dari separuh agamanya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa, menyempurnakan separuh agama. Artinya separuh perjalanan kehidupannya pun ada di situ. Separuh perjalanan kehidupannya bisa jadi, atau lebih dari separuhnya, akan dijalani bersamaan dengan pernikahan itu. Kalau kita maknai lebih lanjut, berarti separuh dari agama, separuh dari kualitas agamanya, juga terkait dengan pernikahan itu. Separuh jalannya untuk menuju surga pun ada kaitannya dengan keluarganya itu. Separuh dari langkahnya menuju kebaikan juga ada di situ. Separuh dari jalan membuka semua keberkahan juga ada di situ. Itu sebabnya ini menjadi tema yang cukup serius untuk dibahas, karena menjalani yang separuh ini tidaklah seringan menjalani fase sebelumnya. Karena ini separuh dari agama tentu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Fase ketika kita masih bujang, ketika kita belum berumah tangga. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, agama menempatkan pernikahan itu kayak begitu situasinya. Disifati sebagai setengah din, separuh agama. Tentu karena dia separuh dari agama, ada kekuatan lebih yang harus kita miliki dibandingkan ketika kita masih sendiri. Begitu pula ketika kita menikah, itu artinya perlu kekuatan atau perlu pengorbanan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Semuanya akan tiba-tiba berubah. Ada orang yang dia siap dengan pernikahan itu, berpindah dari fase bujang menuju fase menikah dengan sangat baik, lalu dia menikah di dalamnya, dia menjalani kehidupan yang baik, lalu dia mendapatkan banyak fadilah di dalamnya.
Tapi ada pula orang yang menjalani fase pernikahan itu seperti tidak siap, seperti menghadapi situasi yang betul-betul berbeda. Apakah ini akan menjadi problem atau tidak? Mari kita kenali dulu beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang fenomena yang dinamakan pernikahan itu. Misalnya Allah SWT mensifati ada keluarga itu yang Allah sifati dengan istilah dalam surat Al-Ghabun misalnya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdhuruhum. Keluarga itu kadang disifati mereka ini bisa menjadi musuh, bisa menjadi problem terbesar dalam kehidupan kita. Namun pada saat yang sama, Allah sebutkan dalam surah yang lain, Allah mensifati yang namanya rumah tangga, keluarga, istri, suami, anak, itu adalah qurrata a'yun. Di lain kesempatan, Allah pula menyebut bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan itu dengan kalimat yang sangat baik, sangat indah. Allah jadikan padanya ketenangan, mawaddah, warahmah. Begitu banyak konotasi yang positif yang Allah sematkan dengan yang namanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kadang Allah sifati dengan yang sangat indah pula dengan kalimat hunna libasul lakum, mereka ini pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Kadang Allah sebut pula, Allah janjikan dalam surah An-Nur misalnya, Allah menyuruh kita untuk menikah, bahkan kalau misalnya kita ini miskin, Allah menjamin, yakunu fuqara, jika mereka ini miskin, yughnihimullah, maka Allah akan mengayakan dia min fadlih, dengan karunia-Nya. Allah menyebut pasangan, menyebut anak, menyebut istri sebagai musuh itu hanya di 2 tempat kurang lebih. Namun pada sebagian tempat yang lain Allah mensifati tema tentang pasangan, istri, suami itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Bahasa-bahasa yang menakjubkan. Oleh karenanya pada sebagian kita dahulu ketika kita awal-awal sebelum menikah semua, menikah itu salah satu obsesi terbesar kita semua. Salah satu mimpi terbesar kita. Kalau kita disuruh membuat cerita diari gitu dalam buku-buku kita, mungkin salah satu mimpi yang paling diinginkan oleh mereka yang masih bujang itu adalah menikah. Mimpi mereka itu menikah. Hal terbesar, hal paling indah untuk dibicarakan itu adalah menikah. Karena memang demikian yang Allah sifati dalam banyak ayat tentang pernikahan itu. Namun teman-teman sekalian, ada kemudian di tengah perjalanan itu, ketika kita sudah menikah, tiba-tiba sebagian kita menganggap pernikahan itu problem terberat. Bahkan kalau kita mau ditanya sekarang ini, apa masalah terberat Anda? Mungkin ya rumah tangga itu, keluarga. Di sini ada ketidaksinkronan kita ketika kita sebelum menikah dahulu dan kita setelah menikah. Yang dulu kita anggap ini mimpi terbesar, lalu tiba-tiba ini menjadi ujian terbesar. Yang dulu adalah harapan terbesar, sekarang tiba-tiba seolah seperti ini penyesalan terbesar kita. Saya ingin mengajak antum sekalian untuk merenungkan ini terlebih dahulu supaya nanti kita akan bisa masuk ke hadis, ke surah-surah itu lebih mudah. Sekarang kita posisikan di mana pernikahan itu? Apakah dia masih seperti dulu ketika kita mengawali pernikahan? Ini adalah mimpi terbesar kita. Ataukah jangan-jangan kita sedang memasuki sebuah tempat baru, ini adalah penyesalan terbesar kita. Coba kita nanya ke batin-batin kita masing-masing. Apakah orang yang dulu kita pilih ini, dengan mimpi terbesar kita bersamanya, apakah ini adalah sosok yang paling kita sesali hari ini? Karena itulah nanti yang akan menjadi titik awal semua pembahasan kita setelah ini. Saya berharap bahwa kita semua memberikan refleksi yang baik terhadap perjalanan kehidupan kita bersama keluarga. Sekali lagi, apakah ini masih tetap ya mimpi kita bersama istri, bersama suami? Apakah mimpi kita masih sama? Dia adalah orang yang telah kita ridho untuk kita pilih. Dia adalah sosok yang kita ridho untuk hidup bersamanya. Yang kita mimpikan bersama dia untuk hidup di sepanjang sisa hidup kita. Ataukah dia menjadi sumber penyesalan bagi kita sekarang? Semuanya akan berubah rasanya nanti. Ya, kalau kita menempatkan posisi pasangan tadi sebagai qurrata a'yun dari awal, sesuatu yang kita mimpikan dari awal, maka nanti perjalanannya akan jauh lebih ringan untuk dilalui.
Tapi kalau kita tempatkan pasangan itu sebagai aduwwal lakum, musuh yang nyata bagimu, musuh kita, gitu. Nanti semua perjalanan itu menjadi terasa tidak nyaman. Sekali lagi, apakah perjalanan kita ini berisi perjalanan menuju mimpi yang kita pernah canangkan di awal pernikahan, ataukah pernikahan yang sekarang kita jalani ini adalah bagian dari penyesalan? Mudah-mudahan kita semua tidak memilih yang kedua. Kita tidak ingin menyikapi keluarga kita sebagai penyesalan terbesar dalam hidup kita. Jika sekarang hal itu ada dalam diri kita, ayo sama-sama kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Kita kembalikan niatan kita seperti awal pertama kali kita membangun. Niat itu, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam, niat itu yang akan mengembalikan seorang mukmin pada tracknya. Jadi sejak awal, apa niatan kita berumah tangga ini? Kita pasang itu terlebih dahulu, lalu kemudian mari sama-sama kita tarik kembali. Kalau itu niatan kita sejak awal, kita mencari ridha Allah SWT, maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua janji-janji yang tadi. Yughnihimullah min fadlih. Nanti Allah akan berikan karunia. Allah berikan sakinah, mawadah, warahmah. Allah berikan kepada kita janji-janji yang begitu banyak dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, apakah hari ini kita telah mendapatkan janji-janji itu, atau justru kita merasakan bahwa pernikahan itu sesuatu yang kita sesali? Mari coba kita detailkan dulu tentang tema yang kita sesali ini. Kita lepas dulu perasaan itu pelan-pelan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jika batin kita merasa pasangan kita adalah sosok yang paling kita sesali hari ini, mari kita lihat ayat yang tadi. Bahwa pasangan itu adalah karunia dari Allah. Kalau seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, dipertemukan dengan ikatan yang baik, yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan mengayakannya dengan karunia ini. Pernikahan ini adalah bagian dari karunia Allah. Pertanyaan saya, jika tadi kita di awal merasakan hari ini pernikahan ini adalah bagian penyesalan terbesar dalam hidup kita, mari kita tanya ulang, apakah kita sedang menyesal dengan sebagian karunia Allah? Mawaddah warahmah itu kalau tafsirnya di Ibnu Katsir misalnya, mawaddah warahmah itu rata-rata maksudnya adalah kita diselamatkan dari perzinaan. Mawaddah warahmah itu maksudnya perhubungan badan, rahmah itu kemudian maksudnya adalah anak. Jadi salah satu maksud dari hadis Nabi SAW bahwa nikah itu separuh dari agama, kata Imam Al-Ghazali, maksudnya adalah Allah menjaga agama seseorang dengan perantaraan pernikahan itu. Dengan menikah ini, Allah jaga agama kita. Ya, sekali lagi, dengan pernikahan ini Allah jaga agama kita. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah hari ini pernikahan ini, sekarang kita lalui ini, adalah penyesalan terbesar kita? Kalau pernikahan ini penyesalan terbesar kita, sedangkan Allah menjadikan pernikahan itu karunia yang membuat agama kita terjaga. Lagi-lagi, dengan pernikahan itu adalah karunia yang dengannya Allah jaga agama kita. Maka bisakah kemudian kita mengungkapkan kalimat yang tadi? Tepat atau tidak kalau misalnya kita bilang, saya menyesal menikah dengan laki-laki ini, saya menyesal menikah dengan perempuan ini. Sedangkan dengan pernikahan itu Allah jaga separuh dari agama kita. Ayo coba kita bolak-balik dulu pikiran kita ya. Kita bolak-balik dulu pikiran kita. Kemudian misalnya dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan bagaimana salat sunnahnya orang yang sudah menikah itu melebihi dari orang-orang yang belum menikah. Itu karunia Allah. Jadi, jika kemudian Allah telah melibat gandakan amal kita dengan pernikahan ini, masihkah kita ingin menyampaikan, ini penyesalan terbesar saya? Apakah kita mau bilang kepada Allah, kita menyesal menerima karunia ini? Tentu tidak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebagian dosa itu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bekerja susah payah menafkahi anak dan istri.
Ada sebagian dosa, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, yang dia hanya bisa dihapuskan dengan susah payah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan sebagian sedekah itu, sedekah terbaik itu kalau dibandingkan dengan sedekah pada fakir miskin, sedekah untuk jihad fisabilillah, dan sedekah yang diberikan kepada istri atau keluarganya, manakah di antara ketiga ini yang paling utama? Sedekah kepada istri dan keluarganya itu lebih tinggi bobotnya. Jadi artinya ada fadilah yang begitu besar dari status yang bernama menikah ini. Dengan status yang sedemikian ini, Allah lipat gandakan amal soleh kita, Allah lipat gandakan pahala berupa sedekah tadi, Allah lipat gandakan berupa pahala salat yang kita jalani. Bahkan sebagian dosa kita itu bisa terhapuskan dengan mencari nafkah. Lalu muncul pertanyaan dalam batin kita karena beratnya menjalani pernikahan itu, sampai kapan saya harus bersabar? Atau muncul dalam batin kita tanpa kita sadari, pernikahan ini penyesalan terbesar dalam hidup kita. Pantaskah kemudian kita mengucapkan kalimat itu sementara di satu sisi Allah lipat gandakan karunia-Nya dengan pernikahan ini? Maka kita menjadi malu kepada Allah SWT kalau misalnya kita terus mengulang-ulang kalimat tadi. Saya ingin ngajak antum sekalian, kita semua, untuk membolak-balik pikiran ini, supaya kita menyadari bahwa ini karunia besar. Gitu. Menikah itu karunia besar. Agar kita tidak mudah untuk membuat keputusan yang salah dalam pernikahan kita. Ini adalah karunia yang besar, yang tidak bisa kita raih kecuali dengan pernikahan itu. Kalau memang toh berat menjalaninya, ya memang ada balasan besar di baliknya. Itulah yang menyebabkan pahalanya besar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah berangkat dari sini mudah-mudahan kita sepakat, bismillah, mudah-mudahan ini bukanlah penyesalan terbesar kita dalam kehidupan kita ini. Ini adalah fase terbaik kehidupan kita. Yang namanya fase terbaik itu adalah fase paling kritis. Fase paling berat itulah fase terbaik dalam kehidupan seseorang. Fase paling baik itu bukan fase paling lapang, tapi fase paling baik itu adalah fase paling berat. Maka jika kita sekarang ini menjalani pernikahan dan terasa berat, maka kita insya Allah tracknya benar. Tracknya benar. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, pertanyaan kita adalah setelah tadi kita merubah untuk bergeser ya dari penyesalan menuju ini anugerah terbaik dalam hidup kita, apapun kondisinya. Pertanyaan kedua adalah, maukah kemudian kita menggunakan hujah, menggunakan nas, menggunakan Al-Quran atau Sunnah sebagai dasar atas semua pilihan suka dan tidak suka dalam batin kita? Karena sebagian orang meletakkan egonya, meletakkan keinginannya pribadi, membuat ukuran dalam dirinya, yang itu dipaksakan. Jadi saya bisa suka, saya bisa gembira, kalau apa yang ada dalam batin kita ini terpenuhi. Nah, sekarang kita letakkan dulu, apakah kita mau untuk menyadari sebuah hal, yaitu bahagia dan tidak bahagia itu ukurannya bukan sesuatu yang kita pasang dalam batin kita, tetapi yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kesana dulu. Maukah kita berpegang pada penjelasan Al-Quran dan Sunnah? Karena kalau tidak demikian, nanti kita semua akan sibuk membicarakan diri kita sendiri. Sang istri membicarakan dirinya sebagai istri, sang suami membicarakan dirinya sebagai suami. Maka kemudian bisa dibantu untuk mematikan Mbak Vera atau Mbak Ini? Baik. Kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri, maka nanti tidak akan ada jalan keluarnya. Baik, mari pelan-pelan kita masuk ke ini. Bismillah ya, kita pelan-pelan masuk ke sini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, salah satu fakta dalam pernikahan yang tidak bisa dihindari dan kita semua mengalaminya, bahkan orang-orang soleh terdahulu pun mengalaminya, yaitu tidak ada yang sempurna dalam pernikahan itu. Tidak ada yang sempurna, sampai kapanpun. Tidak ada yang sempurna. Saya dapati dalam salah satu kitab yang tadi saya sebutkan di awal, As-Sabru ala Zawjat. Ada seorang ulama tahun 333 Hijriah, bernama Imam Ibnu Libat Al-Maliki, beliau dari mazhab Imam Maliki. Beliau ini punya istri yang tajam kalimatnya, lisannya buruk, bahkan sempat menuduh Imam Ibnu Libat ini berbuat zina. Sebegitu buruknya ya. Sebegitu buruknya kalimat sang istri kepada beliau. Banyak orang yang menyarankan agar beliau menceraikan sang istri ini. Banyak orang, jamaah-jamaah beliau menyampaikan agar beliau lebih baik menceraikan wanita ini.
Lalu kata beliau, ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Aku memilih bertahan dengan dia, kata beliau. Pertama, aku khawatir jika ia bercerai denganku dan menikah dengan laki-laki yang lain, lalu suaminya tidak bersabar atasnya. Dan itu akan memberikan mudarat bagi kaum muslimin. Yang kedua, beliau mengatakan, likulli mu'minin mihnah. Setiap orang beriman itu akan menghadapi ujian. Wahiyya mihnati, dan dia ini adalah ujian bagiku. Teman-teman sekalian, ini orang yang sangat saleh, salah satu ulama besar di mazhab Imam Maliki, tahun 333 Hijriah, beliau hidup di masa itu. Dan istrinya luar biasa buruk pada beliau. Namun beliau memilih untuk bertahan. Yang ingin saya garis bawahi pertama adalah realita yang pasti akan kita hadapi dalam pernikahan itu tidak semuanya akan berjalan ideal. Ya, memang begitu, itu fakta dalam pernikahan. Nah, sejauh mana kita mau menyadari hal itu? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah tidak mungkin kita menuntut pasangan untuk sempurna, tidak mungkin, mustahil. Karena kita tidak mungkin untuk mampu melampaui hal itu atau mencapai hal itu, tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah kita belajar menyesuaikan di tengah ketidaksempurnaan itu. Itulah ibadahnya di situ. Sekali lagi, yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah karena kita bisa menyesuaikan di antara kekurangan-kekurangan itu. Menuntut sempurna itu mustahil. Masih ingat ya artikel tentang perang kemarin ya? Nanti bisa dibaca kembali. Menuntut sempurna pasangan itu nyaris mustahil. Yang paling mungkin kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan ketidaksempurnaan itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu berpikir demikian? Karena kita ini dulu hidup dengan latar belakang yang berbeda. Sang istri hidup dengan keluarga yang berbeda, kita berbeda. Pendidikannya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama. Kemudian apalagi kesehariannya tidak sama. Lalu tiba-tiba kita harus menikah, tiba-tiba kita harus bertemu. Mustahil kita bisa memahami suami kita atau istri kita 100%. Dan mustahil pula dia akan sama persis seperti yang kita inginkan. Makanya yang paling perlu kita miliki sebenarnya adalah bukan untuk sempurna, tetapi mampu menghadapi yang tidak sempurna itu. Itulah yang paling penting. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, coba bisa kita bayangkan ya situasinya. Ada hadis-hadis misalnya, dalam hadis ada misalnya ada seandainya seseorang itu boleh disuruh sujud, maka seorang perempuan disuruh sujud kepada seorang laki-laki. Hadis ini terkesan membela sang laki-laki, terkesan membela laki-laki, padahal sebenarnya tidak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita semua menikah, ini fokus ke para istri dulu. Sebelum kita semua ini menikah, seorang perempuan itu memberikan ketaatannya 100% kepada seorang ayah atau seorang ibu. Dia biasa taat kepada ayah dan ibunya. Dia biasa tergantung pada ayah dan ibunya. Semua urusannya diurus oleh ayah dan ibunya. Ini seorang perempuan ya. Keputusan-keputusan hidupnya biasa diambil alih oleh ayah dan ibunya. Dia dekat dengan ibunya. Lalu tiba-tiba dia disuruh mengalihkan baktinya kepada laki-laki yang baru dikenalnya. Apa kira-kira potensi buruk yang mungkin muncul? Berontak, tidak bisa dekat, sulit menyesuaikan diri. Kenapa? Karena biasanya kepada ayah dan ibunya. Makanya kemudian supaya misalkan ghalidho tadi betul-betul terjaga, antara ikatan seorang laki-laki dan perempuan tadi betul-betul terjaga, Allah pagari itu semua dengan syariah ini, yaitu seorang wanita disuruh berbuat terbaik untuk suaminya. Maksudnya untuk mengikis semua ikatan yang begitu luar biasa kepada orang tuanya sebelumnya, lalu dia harus alihkan kepada sang suami. Kan itu tidak mudah. Yang selama ini sejak kecil tidak pernah diperlakukan negatif oleh orang tuanya, sangat dekat dengan orang tuanya, sangat tergantung pada orang tuanya. Seharusnya dia membalas itu kepada orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya. Namun tiba-tiba berhenti, dipindahkan kepada seorang laki-laki. Para ayah bisa bayangkan ini, teman-teman yang laki-laki yang mungkin menyimak di kajian ini, coba perhatikan baik-baik. Istri kita situasinya dulu begitu, lalu tiba-tiba disuruh taat kepada kita. Maka sangat mungkin dia akan berpikir, saya kok tidak diperlakukan seperti bapak dan ibu saya,
kok sampean suami kok tidak sebaik bapak dan ibu saya, peluang untuk berontaknya lebih besar. Gitu. Itulah kemudian akhirnya muncul syariah yang begitu luar biasa. Allah pagari para wanita ini supaya dia bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Yaitu misalnya ada hadis tentang seandainya ada boleh yang disuruh sujud, maka perempuan disuruh sujud kepada suaminya misalnya. Atau ketika seorang suami sedang berhajat, seorang perempuan tidak boleh menolak. Itu semua dalam rangka itu. Dalam rangka menyempurnakan posisinya yang tadinya sebagai seorang anak yang menyerahkan semua ketaatannya, baktinya kepada orang tuanya, lalu dipindah begitu saja kepada seorang laki-laki. Nah, begitu juga seorang laki-laki, para ayah sekalian, seorang laki-laki yang awalnya dididik oleh orang tuanya, kemudian setelah balik, ya normalnya ini secara syariah normalnya begitu balik dia bebas, dia merdeka, dia bisa menafkahi dirinya sendiri, menafkahi orang tua. Yang sejak kecil dia dinafkahi orang tua, lalu dia hendak membalas budi pada orang tuanya, mengurusi orang tuanya, lalu tiba-tiba dia di-cut harus bagi antara kepada orang tua dan kepada istrinya. Makanya kemudian ada potensi seorang laki-laki yang tadinya dia harus merdeka, bebas ngurusi dirinya sendiri, lalu tiba-tiba ngurusi orang lain. Ada kemungkinan potensi negatif, yaitu dia berbuat zalim, dia tidak bertanggung jawab dan lainnya. Lalu kemudian turunlah agama ini memagari itu semua. Salah satunya misalnya dalam hadis Nabi SAW yang tadi, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada pasangannya. Ini dalam rangka itu semua. Teman-teman sekalian, pagar yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tadi, laki-laki didorong untuk menjadi lebih baik kepada istrinya, kemudian seorang perempuan didorong untuk memberikan baktinya kepada suaminya, dalam rangka untuk memagari yang namanya mitsaqan ghalidha. Dalam rangka untuk memagari mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, sesuatu yang pertanggungjawabannya luar biasa. Kenapa? Karena di sana banyak sekali karunia-karunia Allah. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu karunia yang sangat besar. Yang halal menjadi yang haram, yang haram menjadi halal, itu karunia yang sangat besar. Makanya itu perlu dijaga luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kisah tentang ketidaksempurnaan yang tadi saya sebutkan dalam kisahnya Imam Ibnu Labid tadi, itu terjadi dalam banyak kisah. Diriwayatkan oleh di hadis diriwayatkan oleh siapa? Abu Dawud, di Sunan Abu Dawud. Ada seorang laki-laki bernama Sofwan bersama istrinya, Sofwan bin Mu'attal. Ini disahihkan oleh Syekh Albani. Wanita ini kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, yaitu Sofwan, memukulku apabila aku melakukan salat. Dan dia memberiku makan untuk aku berbuka apabila aku puasa, maksudnya disuruh berbuka. Dan ia tidak melakukan salat fajar hingga matahari terbit, maksudnya telat kesiangan salatnya. Lalu Abu Sa'id berkata, sedangkan Sofwan berada di sisinya. Jadi rupanya sang istri protes kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, mengadukan suaminya yang ada di sampingnya. Kemudian dia menanyakan apa yang telah dikatakan wanita tersebut. Sofwan berkata, wahai Rasulullah, adapun perkataannya dia memukulku jika saya salat, itu karena dia membaca 2 surah yang telah saya larang. Ya, maksudnya salatnya terlalu lama. Jika saja dia mau membaca 1 surah yaitu An-Nas, maka cukuplah hal itu. Adapun ucapannya dia menyuruhku berbuka, itu karena dia meninggalkanku dan berpuasa. Padahal aku seseorang yang masih muda, maka saya tidak akan bersabar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, janganlah seseorang berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Sedangkan ucapannya dia tidak sholat sehingga matahari terbit adalah karena kami penghuni rumah dan hal itu sudah dimaklumi bahwa kami tidak bisa bangun sampai mendekati matahari terbit. Lalu beliau kemudian bersabda, jika kamu telah bangun, maka salatlah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, wanita ini mengeluhkan sang suami yang menurut persepsi dia tidak sempurna. Salat diganggu, puasa diganggu, padahal obsesi awalnya adalah dia pengen ibadah semaksimal mungkin, harapannya begitu. Tapi dia berbenturan dengan fakta bahwa sang suami ini masih muda,
sehingga dia membutuhkan istrinya. Lalu terjadilah perselisihan semacam ini. Pertama yang saya garis bawahi, teman-teman sekalian, dua orang ini, suami istri ini, berangkat dari profil keluarga yang berbeda. Sehingga sang istri tidak memahami bahwa sang suami ini berangkat dari sebuah keluarga yang biasa bangunnya telat. Yang biasa bangunnya telat. Sang istri tidak memahami hal itu, lalu menyangka bahwa itu sebuah keburukan yang besar. Padahal sebenarnya jalan keluarnya sederhana, yaitu begitu bangun ya sholat saja. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi yang pertama, sang istri tidak memahami latar belakang sang suami. Dua orang ini berada pada persepsinya masing-masing. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi seandainya tidak ada Nabi di tengah-tengah mereka? Jawab, perhatikan baik-baik. Seandainya tidak ada Nabi di tengah-tengah mereka, sang istri akan tetap melihat suaminya itu tidak peduli terhadap ibadah. Dengan penilaian yang negatif terhadap sang suami. Sang suami tetap pada persepsinya bahwa sang istri itu terlalu berlebihan dalam ibadah sehingga mengabaikan haknya. Nah, kalau tidak ada penengah, kira-kira siapa yang benar? Ya, yang satu akan tetap menyimpulkan pasangannya buruk, yang satu juga demikian. Yang kedua yang saya garis bawahi, teman-teman sekalian, perbedaan cara pandang antara suami dan istri itu selalu begitu. Selalu begitu. Jadi kita itu selalu punya alasan untuk menyimpulkan, suami saya itu punya kekurangan, istri kita punya kekurangan. Pasti punya itu. Makanya tidak mungkin untuk mempertemukan alasan masing-masing, itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah titik temunya ada di agama. Jadi masing-masing itu pasti punya alasan. Jadi kalau ditanya tentang kekecewaan, istri itu pasti punya alasan kenapa dia kecewa. Suami pun juga demikian. Jadi sebenarnya di antara dua pihak ini siapa yang paling benar? Ya bisa jadi benar semua, bisa jadi salah semua. Nah disitulah pentingnya kita merujuk kepada Al-Quran, perlunya merujuk kepada nasihat agama agar persepsi dari dua pihak ini bisa ditemukan. Sekali lagi karena kita tidak pernah bisa sempurna. Kita tidak pernah bisa sempurna. Kita menuntut suami kita seperti Rasulullah, ya tidak mungkin. Kita juga bukan Kharijah. Kita menginginkan istri kita seperti Kharijah, ya tidak mungkin. Karena kita bukan seperti Rasulullah. Ya kita manusia biasa yang punya kekurangan. Dan kita ingin belajar menjadi yang terbaik, menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, itulah pahala terbesar kita. Ya, itulah pahala terbesar kita dengan menjalani pernikahan. Dengan menjalani pernikahan dengan semua kurang dan lebihnya. Saya berharap ini nasihat untuk diri pribadi dan teman-teman sekalian. Mari kita ulang pertanyaan di awal. Pertanyaan di awal yang tadi. Perjalanan kita sebelum menikah, pernikahan itu adalah mimpi terbesar kita, ya, mimpi terbesar kita. Lalu tiba-tiba, kadang tercetus dalam pikiran kita, perjalanan ini terlalu berat dan mungkin akan kita simpulkan ini penyesalan terbesar kita. Pertanyaannya sekali lagi, kita mau memilih yang mana dari dua kesimpulan itu? Mimpi kita tetap yaitu ini mimpi terbesar kita, atau kita mau menggantinya dengan penyesalan? Saya berharap kita semua tidak pernah lagi mengangkat tema tentang ini penyesalan terbesar dalam hidup kita. Karena ini adalah amal saleh. Ketika penyesalan itu muncul, selalu ingat-ingat yang tadi dibahas. Bahwa dalam pernikahan itu ada karunia terbesar. Ada pahala yang dilipat gandakan. Ada dosa yang dihapuskan. Ada fadilah yang Allah sediakan. Lalu tiba-tiba kita bilang, ini penyesalan terbesar? Tentu tidak. Jadi ada kebaikan yang besar Allah janjikan dan tidak mungkin. Tidak pantas kita bilang ini penyesalan terbesar. Karena tidak mungkin kita menyesal atas karunia yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah lapangkan batin dan pikiran kita kepada keluarga kita. Ustaz, sudah ada? Baik. Alhamdulillah, saya sudah dalam perjalanan ini sambil menyimak satu demi satu nasihat dari Ustaz Nadif. Luar biasa ya. Ini semua ternyata tentang persepsi saja kan? Ya. Betul kan? Tentang persepsi bagaimana kita memandang pernikahan tersebut. Yang pertama itu teman-teman semua. Ada mungkin ini mungkin ya. Beberapa di antara kita kemudian masih kesulitan untuk menerima kalimat terakhir dari Ustaz Nadif.
Jika semua yang Allah berikan ini berupa pengampunan dosa, terjaganya kita dari perbuatan dosa, lalu kemudian Allah berikan karunia yang lebih begitu banyak tentang agama kita melalui fasilitas pernikahan ini, lalu kita mengatakan itu sebagai sebuah penyesalan terbesar dalam hidup kita. Mungkin beberapa di antara kita masih iskal, masih ada yang berat untuk kemudian menerima fakta itu. Gak apa-apa, makanya kalimat tadi diulang-ulang teman-teman semua. Nah, sekarang diberikan forumnya untuk kemudian kalau memang ada batin yang masih iskal itu bahasa agama itu apa? Masih ada yang masalah ganjel. Ya, masih ganjel di batinnya. Tapi kan Ustadz, nah, tapi beliau begini Ustadz, gitu. Silakan nanti didiskusikan karena ini masalah krusial teman-teman semua. Ketika kita memandang satu pernikahan, satu rumah tangga dengan sudut pandang ego kita bahwa orang menikah itu harus bahagia, orang menikah itu harus diperhatikan, orang bahagia itu pasangannya harus romantis, harus bisa memahami. Kalau kita masih berpegang dengan kalimat-kalimat seperti itu, kita akan jauh dari melihat sesuatu yang besar dari agama ini tentang pernikahan. Efeknya ngeri, Ustaz. Beberapa kemudian terjebak pada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Iya, betul. Ya, beberapa tidak seharusnya tidak terjadi begitu. Nah, mari kita lihat ini sebagai sebuah pelajaran penting. Mari kita buka diskusinya untuk dua pertanyaan pertama. Ada? Dinyalakan audionya nggak apa-apa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Sehat, Pak? Ketemu lagi, Pak. Silakan. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz, kebenaran rombong kita ini kan keseharian itu kan dia masih bujang, Ustadz. Jadi rombongan kita ini masih bujang. Tapi saya tahu persis dari segi kemampuan. Padahal tadi kan menikah itu sebagian daripada agama ya. Ya, kata Rasulullah sebagian daripada agama. Nah, secara ekonomi saudara kita itu mampu. Secara pendidikan sarjana. Ya kan. Jadi terpenuhi semua secara kelengkapan atau kesempurnaan fisik sama rohani itu sempurna. Ini menurut pandangan saya ya. Tapi kok diajak menikah itu susah gitu. Nah kan, nah ini apa belum ketemu jodohnya sehingga belum tergerak hatinya. Apa ada sesuatu yang mungkin tersembunyi dalam hatinya sehingga belum berniat dengan kuat untuk mencari pasangan. Itu ya Ustadz ya. Satu itu. Dua aja dulu ya. Dua. Hah? Satu aja, Pak. Dua lah ya. Sebenarnya banyak sih. Satu dulu, Pak Darno. Kebiasaan. Enggak, kalau pengajian nanya satu dulu, jangan dua. Oke ya, satu dulu biar jelas. Pendek masalahnya ini, pendek. Kemudian dalam suatu hadis, tadi terjadi si Supan itu punya istri, istrinya kan mengadukan ke baginda Rasulullah. Protes ya? Protes lah gitu. Bahwa dia sering dipukul lah oleh Supan tadi kan. Ternyata kemudian kedua itu menyuruh berbuka. Padahal dia kan mau puasa nih istrinya. Nah, sedangkan si istri ini kan artinya niatnya bagus kan untuk ada balok, tapi mungkin karena belum seizin. Nah ini saya ini pernah mengalami nih Ustadz ya. Jadi ini seolah-olah padahal itu sunnah kan seperti puasa Senin Kamis ya Ustadz ya. Itu kan sunnah. Tapi seolah-olah sesuatu itu seperti sholat duha, sholat lail ya, itu kalau terlalu dikit seolah gimana gitu, gubek.
Jadi seolah wajib gitu. Seolah wajib. Nah ini gimana pandangan Ustaz kalau punya istri seperti itu? Nggih. Padahal kan kadang Nggih. suami Paham, kadang insyaallah. suami itu kan gimana gitu ya. Yang menarik ini. Karena suami itu kan kadang berkeinginan apa ya lebih dekat dengan di siang hari ya. Kemudian si istri, waduh istri kayak ini, jadi gimana gitu. Dia puasa, nanti pecah puasanya gitu. Jadi coba, nah gitu. Itu aja Ustaz. Mohon ya pandangannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua dulu sebelum masuk ke tema puasa sunnah itu, ada yang lebih mendasar tentang suami dan istri. Bapak Ibu sekalian, misalnya hubungan kita dengan orang tua ya, hubungan kita dengan orang bisa dimatikan dulu suaranya Pak Darno biar saya fokus. Suaranya dimatikan dulu. Oke. Baik. Hubungan dengan orang tua itu sampai kita disuruh oleh Al-Qur'an oleh Allah SWT tidak boleh mengatakan begitu kepada orang tua. Kita harus tunduk patuh begitu. Nah, sedangkan setelah menikah posisi itu tiba-tiba dipindahkan kepada suami. Ya, dipindahkan kepada suami. Kalau kepada orang tua kita dilarang untuk mengatakan misalnya, demikian pula sebenarnya kepada suami, begitu, kepada suami. Ini konteksnya tentang ketaatan tadi, tentang berbaktinya seorang istri kepada suami yang dulu diberikan kepada orang tua, lalu dipindahkan kepada suami. Oleh karena itu, pola interaksi antara suami dan istri itu seperti, dalam tanda kutip, seperti anak dan orang tua. Seolah-olah demikian. Karena ketaatan yang tadi di surga berada di bawah kaki seorang ibu, tiba-tiba setelah menikah itu dipindahkan kepada suami. Jadi kita sebagai para istri ini perlu belajar menempatkan posisi suami itu seolah-olah cara bersikap kita. Kalau kepada orang tua kita tidak berani minta, kepada suami mestinya juga begitu. Kepada orang tua kita sering minta izin, kepada istri kita, kepada suami kita perlu sering minta izin terlebih dahulu. Demikian pula nanti sebaliknya suami, dia amal terbaiknya adalah ketika dia menafkahi keluarganya. Dia berbuat terbaik untuk keluarganya. Bahkan ketika dia menafkahi orang tuanya, lalu kemudian dia hartanya terbatas, yang didahulukan adalah istrinya, anak dan istrinya. Semua amal solehnya itu nanti kaitannya dengan istrinya dan anaknya. Nah, kita skip, kita tinggalkan itu. Tapi poinnya adalah mendahulukan suami itu menjadi wajib. Perhatikan, mendahulukan suami, hadis yang tadi, mendahulukan suami itu hukumnya wajib. Sedangkan salat sunnah, ini dalam hadis tadi itu kaitannya dengan salat sunnah. Salat sunnah itu hukumnya sunnah. Sebagus-bagusnya salat sunnah tidak akan pernah melampaui yang wajib pahalanya. Jadi kalau tadi misalnya salat sunnah itu bagus, tapi keridhaan suami itu wajib pula baginya. Sunnahnya itu salat duha banyak misalnya, tapi suami ridho itu wajib untuk diambil. Nah, sekarang tinggal milih sang istri, ngambil pahala sunnah dari sholat itu atau mengambil pahala wajib dari ridhonya suami. Maka ambillah ridhonya suami, itu maksudnya. Begitu juga ketika tadi puasa. Puasa Senin Kamis kan bagus, tapi itu sunnah. Memenuhi hajat sang suami tadi, itu hukumnya wajib. Maka yang wajib lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sunnah. Tapi itu tidak berarti kemudian suami jadi mentang-mentang pokoknya tidak boleh puasa, kalau selama saya ada di rumah tidak boleh puasa, tidak begitu juga. Ini kedudukan ini adanya dalam batin sang istri, bukan ada dalam batin sang suami. Kalau ada dalam batin sang suami nanti gini jadinya. Pokoknya kalau puasa harus ngomong sama aku nih. Kalau mau nambah salat harus ngomong aku dulu nih. Kalau tidak tak izinkan kamu dosa. Nah itu yang keliru. Pandangan tadi, cara pandang ini adanya di batin sang istri. Jadi ketika dia mau puasa, lihat dulu, suaminya pas di rumah. Oke deh, nanya dulu. Mas, saya mau puasa besok boleh enggak? Karena sang suami ada di rumah. Tapi kalau suaminya tidak ada di rumah dan suami sedang kerja misalnya, ya suami juga tidak bisa semena-mena, dia juga ada di rumah. Karena tidak ada kepentingan dia menghalangi puasanya sang istri. Ini tadi kaitannya karena sang suami ada hajat terhadap istrinya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang anak-anak yang sudah memenuhi usia, kemudian mampu secara ekonomi, agama matang, kenapa mereka belum mau untuk menikah?
ini perlu dibicarakan, Pak. Kenapa? Karena nikah ini seperti takdir ikhtiari. Jadi termasuk takdir ikhtiari, takdir yang perlu diusahakan. Sama seperti orang mencari rezeki. Kalau anak kita misalnya sudah dewasa, tidak bekerja di rumah, pasti kita akan nanya, "Le, kamu sudah lulus kuliah, kamu waktunya bekerja. Ayo cari nafkah. Ayo keluar sama ayah. Ayo saya tunjukkan di mana caranya bekerja." Itu takdir ikhtiari, takdir yang perlu kita jemput. Nah, begitu juga kalau anak belum menikah padahal dia sudah mampu, itu perlu diajak rundingan, Pak. Diajak bicara, kenapa kok belum menikah? Apa alasannya? Ayo segera menikah. Karena ini bagian dari ikhtiar. Jadi kalau tadi anak belum mau menikah, itu bukan karena belum dapat hidayah, juga karena belum jodohnya belum datang, enggak. Ini sudut pandangnya adalah ini termasuk takdir yang harus dijalani. Jadi ajak dia untuk berpikir untuk memutuskan segera menikah. Jangan nunggu, karena kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya ya dia menjadi wajib untuk menikah. Mungkin begitu. Pertanyaan yang kedua, ini di chat tadi apa ya? Bentar saya baca, Ustaz. Mertua. Ustaz aja yang baca ya. Bagaimana menghadapi mertua yang tidak bersyukur dengan pemberian suami saya? Oh, maksudnya orang tuanya. Menganggap anak saya sebagai pengurang rezeki suami. Menganggap anak saya sebagai pengurang rezeki suami saya dan suka mengungkapkan kekurangan anak saya. Kalau saran suami saya, diam saja, karena memang karakter ibunya begitu. Baik, teman-teman sekalian, saya mudah-mudahan tidak salah tangkap. Ini yang dimaksud adalah sang suami kepada ibunya ya, sang suami kepada orang tuanya. Mbak, para istri, nasihat saya, doronglah suami untuk berbakti pada orang tuanya. Ya, doronglah suami untuk berbakti pada orang tuanya. Tutup mata, tutup telinga dengan sikap atau perilaku orang tua yang negatif kepada kita. Posisikan para istri di belakangnya suami ketika berhadapan dengan mertua. Jadi betul yang disampaikan oleh suami, tenangkan diri, tidak usah terlalu didengarkan. Para istri, sekali lagi, ketika berhadapan dengan mertua, posisikan diri di belakangnya suami. Dan mohon ini para suami, jangan biarkan istri berhadapan dengan orang tua kita. Sekali lagi, jangan biarkan istri kita berhadapan secara langsung dengan orang tua kita kalau terjadi perselisihan. Karena perselisihan itu yang perlu menyelesaikan adalah qawam, para pemimpin, yaitu sang suami. Jadi, sang suami tampil di depan ketika ada masalah. Catatan yang pertama, Mbak, doronglah suami untuk berbakti pada orang tuanya karena sang suami wajib menafkahi orang tuanya. Kalau misalnya orang tua atau mertua jadi menganggap menantunya mengurangi rezeki, biarkan saja karena itu persepsinya. Siapa yang harus menjelaskan? Suami yang harus ngomong kepada ibu dan bapaknya. Jangan istri, jangan menantu. Jadi tadi sang anak atau suami ngomong ke ayah dan ibunya, "Ya ibu, saya wajib menafkahi ayah dan ibu, tetapi saya wajib menafkahi istri dan anak saya." Secara fikih bahkan seandainya seorang suami hartanya hanya cukup untuk menafkahi istri dan anaknya, yang didahulukan adalah istri dan anaknya. Jadi ini kita harus masuk ke wilayah fikih supaya kita tenang batin kita. Jadi biarkan suami yang ngobrol dengan orang tuanya. Kemudian berapa sih kadar nafkah seorang suami ya, anak laki-laki kepada orang tuanya? Kalau dihitung secara fikih sebenarnya nafkah dari anak laki-laki kepada orang tua itu adalah hal-hal pokok. Ya, hal-hal pokok. Hal-hal pokok itu apa? Makan, kemudian kesehatan, ya hal-hal pokok itu. Sedangkan hal-hal yang sifatnya berlebihan, misalnya membelikan pulsa, membelikan mobil, itu tidak termasuk kewajiban pokok. Sunnah, sedekah di atasnya. Ya, sedekah statusnya. Sedangkan kepada istri dan anak-anak itu statusnya wajib untuk menafkahi. Jadi dalam hal ini karena sifat orang tua tadi bersikap demikian itu, ya tahan diri, tetap suami dorong beliau untuk menafkahi orang tuanya dan tutup mata tutup telinga dengan ucapan beliau. Yang pokok adalah anak sudah memberikan baktinya kepada
orang tua. Sekali lagi, dorong suami untuk memuliakan orang tuanya dan jangan dihalangi. Jangan dihalangi. Biarkan beliau untuk memuliakan orang tua sebatas kemampuannya. Lalu sampaikan kepada beliau tentang kewajiban kepada istri dan suami. Istri dan anaknya. Lalu kemudian siapa yang harus ngomong? Garis bawahi poin ini karena ini penting sekali. Siapa yang harus ngomong dengan ibu? Yang harus ngomong adalah sang suami. Jangan menantu. Karena nanti akan tambah rame dan orang tua biasanya akan menilai macam-macam nanti ke menantu kalau salah paham. Ya, tahan diri. Kewajiban istri, kewajiban Mbak tadi yang bertanya adalah berbakti kepada suami. Cukup sampaikan keluhannya, ibu kok ngomong begini ke saya, minta tolong Mas diluruskan. Jadi mohon dengan sangat suami yang harus ngobrol dengan orang tuanya. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin dari para wanita. Salah satu pemimpin itu adalah memikul beban. Salah satu beban yang perlu diselesaikan adalah bibit-bibit konflik. Nah, teman-teman semua para laki-laki ya belajar untuk berkomunikasi yang baik. Belajar untuk bertanggung jawab menyelesaikan konflik. Belajar untuk berkomunikasi yang baik itu bagus. Jadi kepada para laki-laki jangan malu, jangan lari dari takut berkonflik. Ya memang itu ya sunatullahnya akan ada tanggung jawab. Ya, silakan ada pertanyaan terakhir. 3 lagi, 1 lagi deh. 3 penanya. Mbak Putri, silakan. Silakan Mbak Putri, nyalakan audionya. Mbak Putri dari mana? Dari Surabaya. Silakan Mbak Putri. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya ingin menanyakan perihal bagaimana sikap seorang istri kalau mertuanya itu masih suka cemburu dengan setiap perilaku sikap anak laki-lakinya yang berusaha berperilaku baik kepada istrinya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kecemburuan itu dilihat dengan 2 sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dengan sudut pandang, oh Masya Allah, berarti beliau sangat sayang ke anaknya. Mudah-mudahan karena sayangnya beliau ke anak, doa beliau juga baik untuk sang anak. Kalau doa beliau ke suami itu baik, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan suami. Jadi lihat dulu dengan sudut pandang itu. Kemudian sudut pandang yang kedua sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kecemburuan itu sangat lazim pada orang tua. Ya, sangat lazim pada orang tua. Nanti Mbak, kalau kita sudah punya anak, sudah punya menantu, pun perasaan itu saya yakin muncul. Anak yang selama ini kita rawat dari kecil, lalu kemudian dia lebih memperhatikan istrinya dan anaknya, jenguk hanya 1 bulan sekali. Ya perasaan-perasaan begitu masih sangat wajar muncul selama tidak muncul dalam sikap yang negatif, menghina, mencemooh menantu. Kalau kecemburuan tadi sebatas semacam itu lazim semua orang tua mengalaminya. Dan saya yakin nanti kita semua akan mengalami hal itu waktu anak-anak kita menikah, punya anak, punya cucu. Nanti akan begitu situasinya. Jadi dalam hal ini yang perlu pintar-pintar bersikap adalah satu, Mbak sebagai menantu, justru kalau kita melihat beliau misalnya sifatnya tidak negatif ya, hanya kecemburuan biasa, justru munculkan diri sebagai anak yang baru pada beliau. Ini seperti anak baru, bersikap terbaik, jangan membalas, tetap sabar, tetap mendengarkan, berikan perhatian. Mudah-mudahan kita tidak dianggap sebagai orang lain. Saya khawatirnya posisi menantu dianggap sebagai orang lain. Coba sempurnakan, mendekat pada beliau, banyak ngobrol. Lalu yang kemudian yang kedua, sang suami harus muncul. Sang suami harus muncul. Sang suami harus ngobrol secara dewasa kepada ayah dan ibunya. Ngomong terang-terangan. Kalau suami melihat ibu cemburu misalnya kepada menantunya, Mas jangan diam, duduk. Karena kecemburuan itu bisa berujung baik, juga bisa berujung buruk. Kalau berujung baik, mungkin akan ngajak anaknya, menantunya untuk diskusi, ngobrol, doa, itu positif. Tapi kalau misalnya negatif, bisa menjadi permusuhan dengan menantu. Apalagi kalau menantunya ada beberapa gitu. Nanti akhirnya jadi banding-bandingkan malahan. Jadi menjadi sumber konflik. Nah, supaya tidak mengarah ke sana, maka suami yang harus tampil, duduk, ngobrol dengan orang tua. Jangan diem. Kalau melihat sang istri sedang dilihat negatif oleh sang ibu,
Mas jangan diem. Kenapa? Karena kalau menantu perempuan ngomong langsung dengan ibunya, mengklarifikasi, tidak akan bisa ketemu. Orang tua malah semakin negatif menilai. Karena sang menantu sedang diposisikan negatif. Jadi yang harus ngomong siapa? Ya suami. Ya anak ngobrol sama ibu. Bu, ini sebenarnya begini loh Bu. Istri saya itu begini. Ngomong sebagai seorang dewasa. Kalau sejak awal kita ini biasa membicarakan diri kita dengan cara dewasa semacam itu, orang tua tidak akan ikut intervensi terlalu jauh. Ini baru masuk ke cemburu. Nanti bisa jadi kalau ini tidak segera diselesaikan berlarut-larut, orang tua bisa mengintervensi kehidupan anak. Mengintervensi terlalu berlebihan terhadap cucunya, terhadap rumah tangganya, dan lain-lainnya. Dan banyak yang begitu, banyak kejadian begitu. Jadi akhirnya menantu berantem dengan mertua, cucu memihak pada mertua, berantem dengan sang ibu. Kasihan malahan kita sendiri. Jadi dalam hal ini yang harus betul-betul menyelesaikan adalah suami, ya Mas ya. Mudah-mudahan beliau menyimak kajian ini. Suami ngobrol dengan ayah dan ibunya, sampaikan posisi istri, sampaikan posisi kita. Kalau masih tinggal serumah, mohon maaf. Kalau masih tinggal serumah, saran saya segera merencanakan untuk pindah dan tidak serumah. Karena bagaimanapun membangun keluarga sendiri itu lebih baik, ya. Tinggal tidak serumah dengan orang tua. Kecuali kalau orang tua dalam kondisi itu sudah sangat sepuh, ya itu amal soleh kita sudah bismillah, sabar saja tinggal di sana. Pesan saya kepada Mbak Putri tadi, wis sing sabar, terus dorong suami untuk ngobrol dengan mertua. Ya, dorong beliau untuk ngobrol. Jangan Mbak Putri sendiri yang mengambil alih untuk langsung ngobrol dengan mertua. Nanti malah salah. Malah dipersepsikan negatif malahan. Gitu ya, Mbak ya? Oke, semoga Mbak Putri diberi kemudahan sesuai dengan namanya. Amin. Iya, amin. Seorang putri, insya Allah. Amin. Ada dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Sami-sami, Mbak. Ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, saya dilarang suami untuk bekerja. Siapa ini, Mbak Pitra? Iya, saya nanya. Oh, ya, setelah ini Mbak Pitra ya. Setelah ini Mbak Pitra. Ya. Ada seorang laki-laki yang melarang istrinya bekerja, sedangkan sang istri ini dibutuhkan gitu, karena untuk membantu orang tuanya yang berkekurangan. Nah, lalu kemudian bagaimana sikap yang seharusnya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, dia dilamar oleh seorang laki-laki yang dia bekerja di salah satu bank konvensional. Sedangkan menikah itu adalah ibadah. Bagaimana sudut pandang yang bijak dalam menyikapi kasus seperti ini? Monggo. Ini dua orang yang berbeda maksudnya? Ini dua orang yang berbeda. Baik. Sebenarnya hukum bekerja bagi seorang perempuan itu boleh asalkan dengan seizin sang suami. Itu yang pokok ya. Jadi kalau ini bisa dibicarakan dengan suami, ini akan sangat baik. Yang kedua, sang istri sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya jika ya, apalagi dia seorang perempuan, apalagi di rumah nanti kalau misalnya ada anak laki-laki, yang wajib menafkahi itu adalah anak laki-laki. Tapi ini kalau difahami secara kaku nanti akan jadi semena-mena sang suami. Kalau laki-laki itu berjiwa besar, saya yakin tidak akan mengambil secara fikih saja. Contoh misalnya, suami itu wajib menafkahi istri, ya sudah berarti terkait dengan istri ditanggung oleh sang suami. Kalau sang suami meminta sang istri total ada di rumah, berarti seluruh kebutuhannya akan dipenuhi oleh sang suami. Kalau demikian, coba sampaikan salah satu hajatnya sang istri. Ya, ini orang tuaku di rumah sangat membutuhkan bantuan nafkah. Bisa ndak ayah bantu? Sampaikan ke suami. Memang walaupun suami ini sebenarnya tidak punya kewajiban atas mertua, tetapi kalau laki-laki yang saleh, laki-laki yang saya kira tidak akan menutup mata atas kekurangan orang tua. Dan sedekah terbaiknya justru kepada kerabat, kepada orang-orang terdekat, termasuk diantaranya mertua. Jadi ini jangan dibawa ke ranah yang hitam dan putih. Kalau hitam dan putih ya sudah, memang istri diam saja di rumah, semua tanggung sama suami. Tapi kan tidak sekaku itu. Nanti coba diajak ngobrol. Nah terus ini bapak ibuku gimana mas? Masa saya sebagai anak mau nutup mata, bapak sama ibu kekurangan?
Tapi suami nanti punya hak, Bu, dan hak ini lebih utama. Haknya apa? Misalnya, kalau suami tidak mengizinkan istri bekerja, rata-rata karena khawatir istri akan kehilangan waktu yang banyak, ya. Kewajibannya kepada suami menjadi berkurang. Itu problemnya ada di sana. Kalau misalnya sang istri bisa menjamin, saya bekerja insya Allah hanya singkat saja pagi sampai siang, insya Allah tidak akan ada yang terganggu. Kalau misalnya istri bisa menjamin demikian, ini masih bisa dibicarakan dengan suami. Tapi prinsipnya secara fikih, ya tadi memang tidak ada kewajiban sang istri sudah selesai ya. Kewajiban sang istri sudah selesai. Beliau ditanggung semuanya oleh sang suami, namun sampaikan kendalanya. Ya Mbaknya, tolong sampaikan kendalanya. Mas, ini ayah dan ibu di rumah sangat kekurangan. Saya tidak bisa melihat mereka dalam kondisi kekurangan. Apa yang bisa kita bantu? Kalau laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, insya Allah dia akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk mertuanya. Insya Allah, dan itu malah sebaik-baik sedekah mudah-mudahan. Ya, bicarakan baik-baik, tidak perlu dipertentangkan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Kemudian tentang bekerja di bank konvensional. Di bank konvensional itu ya secara fikih mudah-mudahan sudah paham semua ya. Dibicarakan saja di awal. Ya, dibicarakan di awal. Dibicarakan gimana? Mas, nanti setelah kita menikah bisa enggak kita bekerja dengan cara yang lain? Mencari nafkah yang halal, ya, mencari nafkah yang baik. Kalau misalnya dulu sebelum menikah, sebelum bekerja di bank atau sebelum mulai proses menikah ini dia tidak mengerti hukumnya kerja di bank, ya tidak mengerti hukumnya kerja di bank, maka ya sudah berarti yang diperoleh selama ini menjadi haknya dan tidak ada masalah untuk digunakan. Selama dia tidak tahu waktu itu. Tapi kalau sudah tahu ya berarti tidak boleh digunakan. Nah nanti bagaimana kalau mau memasuki jenjang pernikahan? Saran saya ajak bicara, ajak ngobrol. Mbak, Mas, saya yakin kalau niatan kita dari awal menikah itu adalah untuk menyempurnakan agama, yang kita dahulukan adalah pertimbangan agama. Ya, pertimbangan agama. Jadi bagaimana kalau misalnya suami saya belum mampu, Pak, belum ada pekerjaan yang lain kecuali hanya itu. Bismillah saja menikah, nanti setelah menikah bikin komitmen, ini harus berhenti kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, setelah itu saya akan mencari. Begitu selesai menikah, saya akan bikin usaha, bikin komitmen semacam itu. Jadi diajak berproses bersama. Harus punya komitmen bersama. Coba dibawa ke arah sana. Ya, saran saya diajak bicara pelan-pelan, diajak ngobrol yang baik, niatkan untuk mencari keberkahan dalam berumah tangga. Sampaikan dengan tulus ikhlas, kejujuran sebagai seorang istri, ajak ketemu dengan ulama, ajak ketemu dengan ustadz yang bisa menjelaskan. Kalau beliau paham dengan baik, yakin nanti insya Allah beliau akan menemukan jalan keluarnya dan tidak perlu khawatir. Ingat janji yang Allah berikan tadi, yakunu fuqara, kalau mereka ini fakir, yughnihimullah min fadlih. Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Salah satu dalam yang disebutkan Rasulullah bagi seorang laki-laki yang dia berniat sungguh-sungguh menjaga dirinya, menjaga kesuciannya dengan menikah, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang ini. Jadi bismillah, ajak ngobrol pelan-pelan, nanti ketemu dengan ustadz siapa gitu yang bisa menjelaskan. Mudah-mudahan beliau mau untuk memilih yang terbaik. Menikahnya insya Allah mudah-mudahan diberkahi. Jangan dibenturkan. Misalnya begini, saya tidak mau nikah kalau sampai tidak melepas kerjaan itu ngajak berantem. Jangan begitu. Ya, cara ngomongnya jangan begitu. Memang itu yang kita inginkan, tapi cara ngomongnya yang baik. Mas, kita menikah ini tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kita ingin membangun pernikahan dengan cara yang Allah ridho. Termasuk diantaranya nafkahnya yang Allah ridho. Ayo bagaimana jalan keluarnya. Kita nyari jalan keluar bareng-bareng. Ya, bukan ngajak berantem sebelum menikah. Malam bisa, mungkin begitu. Alhamdulillah saya sampai di rumah. Alhamdulillah. Sorry ya Mbak Fitra, ini ada waktu nggak Ustaz? Oke untuk Mbak Fitra ya. Masih cukup. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Fitra dipersilakan deh. Jadi intinya tadi itu sebenarnya 2 pertanyaan penting tadi, ajak bicara. Ya. Makanya buat para kita ini baik laki-laki maupun perempuan harus sering-sering bikin teh botol sosro. Ayo bicara. Ya silakan Mbak Fitra. Saya copot kopi dulu lah, kopi ladang. Mbak Fitra. Mana?
Oh, tidak aktif. Kalau tidak aktif, kita selesai dulu ya. Oke, Ustaz ya, kita selesaikan. Oke, teman-teman semua, karena waktu juga kita sudah jam 5 lebih, sudah lebih dari waktu yang sudah kita sepakati. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Nadir tadi banyak hal yang kita dapatkan. Satu poin tambahan tadi yang terakhir adalah berbicaralah sebagai orang dewasa. Itu poin penting loh. Orang yang sudah memutuskan untuk menikah itu dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Segala sesuatunya itu bisa dibicarakan. Jangan childish lah, jangan menjadi anak kecil. Tidak mau minta maaf kalau belum pasangannya minta maaf. Bahkan ada kasus setelah minta maaf harus tahu salahnya apa. Ini kan sangat menyiksa batin. Teman-teman kalau bisa melihat ada salah satu status Facebook itu luar biasa ya. Dia punya masalah dengan pasangannya, lalu emosi negatif itu munculnya apa? Perlakuan dia kepada anaknya. Lalu ketika suaminya pulang, dia sampaikan kepada suaminya dengan gampang sekali loh. Lihat itu anak kamu sudah aku siksa hari ini. Jadi dia menganggap itu anak dari suaminya, bukan anak dia, anakmu kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang sebenarnya ekses negatif dari sudut pandang yang tidak pas dari bahasan kita pada hari ini. Menikah itu sesuatu yang luar biasa. Saya tadi bersyukur itu. Apa yang disampaikan Ustadz tadi tentang menjaga diri kita dari zina, itu tafsir di Ibnu Katsir ya, tentang sakinah mawaddah Ustadz ya. Iya. Itu saya sangat beruntung begitu. Teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana dosanya zina itu. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i ketika ditanya mengapa dosa zina itu harus sampai dirajam ya Imam? Karena sampai bayinya tikus pun merasakan azab dan bala dari besarnya dosa zina tersebut. Lalu kemudian Imam Syafi'i menangis terseduh-seduh. Bayangkan teman-teman semua, kita mendapatkan satu fadilah luar biasa dari Allah lewat menikah ini, yaitu terjaganya kehormatan dan nasabnya kita dari perbuatan keji dan mungkar ini. Apakah itu tidak kita syukuri? Apakah kita kemudian lebih mensyukuri romantisme? Apakah kita lebih mensyukuri transfer rekening kita yang jauh lebih besar dari teman-teman yang lain? Apakah kita jauh lebih legowo batin kita ketika suami kita orang yang banyak ngertiin kita? Kita sepertinya sedang bicara sebagai anak kecil yang sedang berbicara tentang dirinya deh, bukan sebagai orang dewasa. Ya, baik teman-teman semua, mungkin kita ketemu di pekan yang depan ya. Semakin menarik ini Ustadz. Semoga kita dimudahkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis-majelis baik seperti ini. Closing statement, 1 menit, silakan. Tadi sudah panjang sekali. Panjang sekali menurut saya. Ya, cukuplah insya Allah. Ya. Closing statement-nya cuma satu kalau dari bahasa guru saya. Saya kesulitan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Ya, saya kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas gitu. Artinya teman-teman semua, silakan nanti rekamannya kita bagikan lah di murojaah ulang, didengarkan ulang, semoga jadi pemahaman dan Allah beri taufik pada kita untuk sama-sama mengamalkannya semua. Saya mohon maaf ya, karena dalam keadaan tidak ideal, masih dalam perjalanan harus membaca teman-teman semua. Semoga Allah sempurnakan pahala dan kebaikan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Putri. Sabar ya Mbak Putri. Semoga Allah